Dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa awalnya Pulau Papua terbentuk dari sedimentasi benua Sahul dan pertumbukan antara lempeng Sunda, Sahul dan Pasifik, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pulau Papua terpisah dari daratan Australia di penghujung zaman es sekitar 15.000 tahun silam. Oleh karena itu keanekaragaman hayati di Papua, tidak berbeda jauh dengan yang ada di Australia dan wilayah Pasifik lainnya. Sekarang Pulau Papua dimiliki oleh dua negara, yaitu negara Indonesia seluas 418.708 km persegi dan Papua Nugini seluas 367.292 km persegi. Papua juga didaulat sebagai pulau terbesar kedua di dunia, setelah Pulau Greenland dengan luas keseluruhannya mencapai 786.000 km persegi. Kekayaan keanekaragaman flora dan fauna, tambang mineral yang berlimpah termasuk kandungan emas dan perak, sampai pada keindahan alam Papua menjadikannya sebagai permata indah yang tersembunyi. Pulau Papua bagian Indonesia dibagi menjadi 5 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan ada 3 provinsi baru dimekarkan pada tahun 2022 ini, ada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan di negara Papua Nugini terbagi menjadi 18 wilayah provinsi, mulai Provinsi Simbu, Provinsi Tengah, Provinsi Daratan Tinggi Timur dan 15 provinsi lainnya. Dalam video kali ini mari kita sedikit mengenal kota-kota yang ada di Pulau Papua, baik dari Indonesia maupun dari Papua Nugini. Dari Indonesia ada kota Jayapura yang merupakan kota terbesar di wilayah Papua Indonesia dan kota Port Moresby yang menjadi ibu kota negara Papua Nugini sendiri. Kedua kota ini mewakili perkembangan di antara kedua wilayah. Kota Jayapura adalah kota madya dan juga ibu kota dari Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini, yang terletak di Teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri FJP Saxe dari Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal namanya sebagai Hollandia. Kota Jayapura memiliki luas wilayah seluas 935,92 km persegi, di utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, di bagian timur berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerom dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Sedangkan kota Port Moresby adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Papua Nugini. Port Moresby terletak di pesisir Teluk Papua pada bagian tenggara negara Papua Nugini. Kota ini didirikan oleh Kapten Pasukan Inggris yang bernama John Moresby pada tahun 1873 sebagai sebuah pos pemeriksaan pinggir pantai, dan akhirnya Kerajaan Britania Raya menduduki kota ini pada tahun 1883 setelah merebutnya kembali dari Jerman. Luas wilayahnya seluas 240 km persegi atau hanya 1/4 dari luas kota Jayapura. Adapun batas wilayah kota Port Moresby, di utara dan timur berbatasan langsung dengan Provinsi Tengah, pada bagian barat dan selatan semuanya berbatasan dengan Teluk Papua. Ditinjau dari jumlah penduduk, kota Jayapura memiliki populasi pada tahun 2021 sebanyak 362.998 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, kota Jayapura dihuni oleh penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa, dan suku bangsa mayoritas di kota ini adalah suku pendatang atau non-Papua asli. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010, penduduk asli orang Papua hanya sebanyak 35,1%, sementara orang non-asli Papua sebanyak 64,87%. Suku asli Papua umumnya merupakan suku Tobati, Biak, dan lainnya. Sementara suku lain non-Papua asli ada suku Jawa, Bugis, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Batak, Minahasa, Cina, dan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kota Port Moresby. Jumlah penduduk kota ini sebanyak 307.643 jiwa dari data tahun 2009.
Suku Motu adalah salah satu suku asli Papua Nugini yang bermukim di area pesisir selatan. Mereka mempunyai bahasa sendiri yang bernama bahasa Motu. Bahasa ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Suku Motu bersama dengan suku Koitabu, mereka merupakan suku bangsa mayoritas di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby. Ditinjau dari agama kepercayaan yang dianut, penduduk kota Jayapura, agama mayoritasnya adalah pemeluk agama Kristen sebanyak 55,72% dan kedua adalah pemeluk agama Islam 43,85%. Sedangkan di Port Moresby penganut agama Kristen jumlahnya sangat dominan yaitu 98%, sisanya 2% masih menganut kepercayaan asli. Mari kita melihat pesona wisata yang ada di kota Jayapura dan kota Port Moresby. Kita mulai dari kota Port Moresby. Tempat pertama yang wajib kamu kunjungi jika berada di kota Port Moresby adalah Port Moresby Nature Park. Karena tempat ini telah dikunjungi lebih dari 145.000 orang setiap tahunnya, Port Moresby Nature Park bisa dikatakan sebagai destinasi wisata utama paling populer di Papua Nugini. Taman alam ini memiliki luas area sekitar 30 hektar dan menjadi rumah bagi ratusan hewan maupun spesies tanaman. Ada lebih dari 350 hewan asli Papua di antaranya seperti cendrawasih, kanguru pohon, kasuari, reptil, dan burung beo. Jika kamu memerlukan makanan dan minuman, tempat ini terdapat Nature's Cafe, yang memiliki menu yang cocok untuk semua orang. Ada berbagai pilihan makanan terbaik, ada sandwich yang baru dibuat, burger, ikan dan keripik, salad dan kue. Begitulah cara kamu untuk bersantai apalagi dilengkapi dengan segelas teh atau kopi. Tentu pasti akan melengkapi suasana liburmu. Selain bisa melihat kekayaan flora dan fauna, Taman Alam Port Moresby memiliki koleksi budaya dari berbagai daerah di negara ini, seperti rumah yam Kepulauan Trobriand, Kano Gogodala dan tiang totem Sepik. Ini adalah satu-satunya taman marga satwa di Papua Nugini yang diakui secara internasional. Selain fungsinya sebagai tempat wisata, Port Moresby Nature Park juga diperuntukkan untuk pendidikan serta kesejahteraan hewan demi menjaga habitatnya. Selanjutnya mari kita berkunjung ke National Museum and Art Gallery, sebagai museum paling terkenal di Papua Nugini. National Museum and Art Gallery ini memang benar-benar layak untuk kamu kunjungi. Museum ini dibangun pada tahun 1975, dibuka untuk umum pada tahun 1977 di mana sebagian pendanaannya didapatkan dari pemerintah Australia. Di dalamnya terdapat banyak objek dan karya seni yang mencerminkan budaya masyarakat asli Papua Nugini. Koleksi paling awal berasal dari tahun 1800 oleh pemerintahan awal Sir William McGregor. Adapun koleksinya meliputi alat musik, perhiasan tubuh, serta lebih dari 50.000 objek etnografi yang didapatkan dari semua wilayah di Papua Nugini. Nikmatilah pesona museum ini pada hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Namun jika mengunjunginya pada akhir pekan, kamu harus mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan pengelola museum. Wilayah Papua Nugini merupakan salah satu medan pertempuran besar saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Kubu sekutu yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dan Australia menjadi lawan sengit tentara Jepang pada saat itu. Ada banyak korban perang dari kedua belah pihak baik yang teridentifikasi maupun yang tidak dikenal gugur di tempat ini. Mereka yang tewas dalam pertempuran di Papua dan Bougainville dimakamkan di Port Moresby Bomanawar. Kuburan mereka dibawa oleh tentara Australia dari kuburan di daerah tempat pertempuran terjadi. Pemakaman itu berisi 3.824 pemakaman, 699 di antaranya tidak teridentifikasi. Pemakaman ini dirancang oleh A.G. Robertson dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Australia, Field Marshal Slim pada 19 Oktober 1953. Di tempat ini kamu bisa berziarah langsung ke makam-makam korban Perang Dunia Kedua sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka di Port Moresby. Ada tugu peringatan, Port Moresby Memorial yang berdiri di belakang pemakaman, untuk memperingati 750 orang tentara Australia yang gugur di medan perang.
Selanjutnya kita beralih ke kota Jayapura, Indonesia. Tempat pertama yang perlu kamu kunjungi jika berada di kota Jayapura adalah Kali Biru Genyem. Kali Biru Genyem merupakan sungai kecil yang berada di kawasan hutan lindung yang juga sebagai lokasi perkembangbiakan burung-burung langka Papua. Objek wisata ini terletak di Desa Berap, Nimbokrang, Jayapura. Jika dari Bandara Sentani Jayapura kamu hanya perlu waktu sekitar 1 jam 30 menit melewati jalur darat. Pesona utama sungai ini tidak lain adalah dari warnanya, yang biru, jernih, dingin dan menyegarkan, ditambah lagi suasana hutan yang menenangkan di pinggiran sungai. Kali Biru Genyem memiliki kedalaman sekitar 5 meter dan kondisi sungai agak berarus, jadi kamu harus berhati-hati saat mandi di tempat ini. Setelah selesai mengeksplor sungai, jangan lupa mengunjungi pemukiman penduduk lokal untuk bertegur sapa sambil mendengarkan informasi dari warga sekitar tentang pesona alam di tempat ini. Setelah mengunjungi Kali Biru Genyem, mari kita lanjutkan wisata kita ke danau terluas di Papua, yaitu Danau Sentani. Danau Sentani berada di bawah lereng pegunungan Cyclops yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua, Indonesia. Danau Sentani memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 mdpl. Wilayah Danau Sentani merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Tempat ini memiliki panorama alam yang sangat indah dan syarat akan nilai budaya. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai besar dan kecil yang ada. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil menghiasi danau yang indah ini. Arti kata Sentani berarti, di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B. Elbin, ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898 yang lalu. Objek wisata Danau Sentani hanya berjarak 50 km dari kota Jayapura dan aksesnya sangat mudah untuk dijangkau. Sebagai pelengkap di danau ini, kamu dapat menaiki perahu wisata untuk berkeliling mengeksplor Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani. Festival Danau Sentani diadakan pada pertengahan bulan Juni tiap tahunnya. Festival ini telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama Papua. Festival ini akan diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondo Afi, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Selain mengeksplor keindahan Danau Sentani dengan menaiki perahu wisata, ada baiknya kamu menaiki Bukit Teletubbies untuk melihat keindahan Danau Sentani dari atas ketinggian. Bukit Teletubbies sebenarnya bukanlah nama asli destinasi wisata ini, namun nama aslinya adalah Bukit Tungkuwiri. Dalam bahasa setempat, arti dari Wiri adalah gunung sedangkan Tungku merupakan bahasa asli dari kampung Doyo Lama. Dari atas kamu bisa menikmati hembusan angin dilengkapi dengan pemandangan hijaunya rumput Bukit Teletubbies, perkampungan penduduk, pulau-pulau dan keindahan alam di Danau Sentani. Demikian rangkuman kami dari kota Port Moresby, Papua Nugini dan kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Jika ada data yang kurang sesuai dalam video ini, mari tulis di kolom komentar, kita koreksi bersama-sama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, sampai bertemu pada video berikutnya.